Skenario pemeriksaan fisik jantung. Seorang laki-laki 52 tahun datang ke poli dengan keluhan sesak nafas. Pasien mengeluh nafas berat sejak 3 bulan yang lalu, terutama bila berolahraga. Saat ini keluhan sesak nafas dirasakan semakin memberat. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Lakukan pemeriksaan fisik jantung pada pasien tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Alfian, saya sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya namanya Bapak siapa? Pak Rizky. Pak Rizky umurnya berapa Pak? 52 tahun. 52 tahun. Baik Bapak, berdasarkan keluhan Bapak yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Tujuan itu untuk menilai apakah keadaan jantung Bapak normal atau ada gangguan Bapak ya. Nanti pada saat pemeriksaan saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian dan akan menekan beberapa bagian tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak sudah bersedia, Bapak bisa membuka pakaian dan duduk di bed yang sudah disediakan Bapak ya, sembari saya mempersiapkan alat. Jadi di sini alat-alatnya ada stetoskop, kemudian ada 2 buah penggaris dan spidol. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita lihat dulu keadaan umum pasien. Di sini pasiennya tidak tampak gelisah, kemudian tidak tampak kesakitan. Di sini pasien tampak sedikit sesak, kemudian tidak tampak pucat pasiennya dan tidak tampak icterus. Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah kepala dan leher. Bapak bisa ditutup matanya, bisa dibuka lagi. Tidak terlihat adanya exophthalmos dan santelasma. Kemudian tidak terlihat adanya mitral fascias pada kepala pipi. Kemudian Bapak bisa lihat atas, lihat bawah. Tidak konjungtiva, tidak anemis. Kemudian sklera, tidak tampak icterus. Bapak bisa dibuka mulutnya, keluarkan lidahnya Pak. Tidak terdapat sianosis sentral pada lidah dan bibir. Kemudian tidak ada peninggian arkus lidah. Selanjutnya kita inspeksi daerah leher. Di sini tidak tampak adanya struma. Untuk memastikan kita palpasi, Bapak bisa menelan ludah. Ya, tidak ada struma pada tiroid. Kemudian kita lakukan auskultasi pada arteri karotis kiri dan kanan. Bapak bisa hadap ke kiri. Hadap kanan Pak. Ya. Pada auskultasi tidak didapatkan suara berui pada pasien. Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan JVP. Bapak tidur 45 derajat Pak ya. Kemudian rileks saja. Sekarang saya akan menentukan Amelia Sidovici. Terima kasih Pak ya. Kemudian kita tentukan pulsasi vena jugularis. Bapak menghadap ke kiri. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris secara tegak lurus. JVP pasien 5+3 dikatakan tidak normal jika melebihi 5+4. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada dada. Kita inspeksi dulu. Di sini tidak ada bekas operasi maupun scar. Kemudian bentuk dadanya, bentuk tulang dadanya di sini kita lihat normal.
Selanjutnya kita lihat juga di sini tidak terlihat ictus cordisnya tidak terlihat. Kemudian kita palpasi lokasi ictus cordis. Kemudian kita sempitkan menjadi 2 jari. Ictus cordisnya teraba di sini pada ICS 5 mid clavicular line sinistra. Kemudian teraba juga di sini tidak ada trill pada ictus cordis. Selanjutnya kita melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung kanan dan kiri. Batas jantung kanan ada di parasternal line kanan, kemudian batas jantung kiri di sini. Batas jantung kirinya tepat berada di ictus, yaitu ICS 5 mid clavicular line sinistra. Kemudian sekarang kita lakukan auskultasi pada keempat daerah katup jantung. Yang pertama di daerah aorta, ICS 2 parasternal kanan. Kemudian daerah pulmonal, ICS 2 parasternal kiri. Kemudian di daerah tricuspid, ICS 4 parasternal kanan, kiri, ICS 4 parasternal kiri. Kemudian di daerah mitral, ICS 5 parasternal, ICS 5 mid clavicular line sinistra atau pada daerah ictus. Baik pada auskultasi didapatkan S1 dan S2 normal. Di sini tidak ada splitting dan tidak ada murmur, dan tidak didapatkan juga suara galop S3 maupun S4. Bapak bisa duduk. Sekarang kita lakukan pemeriksaan 6 lapang paru. Bapak bisa bernafas. Bernafas, Pak. Bernafas. Bernafas. Nafas. Bernafas. Baik. Suara parunya normal, tidak didapatkan rongki pada 6 lapang paru. Selanjutnya kita periksa abdomen. Sini kita inspeksi abdomennya, tidak nampak adanya distensi. Sekarang kita periksa hepatomegali pada pasien dan pulsasi aorta abdominalis. Bapak bisa ditekuk kakinya. Misi Pak ya, saya tekan perutnya. Bernafas Pak. Ya, tidak didapatkan adanya hepatomegali. Kemudian kita periksa aorta abdominalisnya, pulsasinya. Pulsasi aorta abdominalis tidak teraba. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hepatojugular reflux. Bapak bisa menghadap kiri lagi, Bapak. Kita lihat dulu pulsasi vena jugularisnya, masih di tempat yang sama. Kemudian sekarang kita lakukan penekanan selama 10 detik dan menandai perubahan pulsasi. Pak ya, saya tekan Pak ya. Kemudian kita mengukur perubahannya. Secara tegak lurus. Nah, di sini perubahan ketinggiannya yaitu 1 cm H2O normal. Dikatakan tidak normal apabila peninggiannya lebih dari 3 cm H2O.
Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita inspeksi dulu. Oh ya, di sini ekstremitas tangan maupun kaki tidak tampak pucat. Kemudian di sini tidak tampak adanya perdarahan di bawah kuku dan Bapak bisa begini. Oh ya, tidak ada clubbing finger pada pasien. Kemudian kita raba, kita palpasi. Ya, keempat ekstremitas di sini teraba hangat dan kita sekarang periksa CRT. Ya, CRT di bawah 2 detik masih normal. Kemudian kita periksa pulsasi arteri. Ya, frekuensinya 70 kali per menit, kuat angkat, kemudian iramanya normal dan simetris antara kiri dan kanan. Ya, ini juga arteri brachialisnya sama, amplitudonya positif 2, simetris antara kiri dan kanan. Bapak bisa ditekuk sedikit kakinya. Arteri poplitea teraba sedikit lemah namun simetris antara kiri dan kanan. Kemudian arteri dorsalis pedis, amplitudonya positif 2 dan simetris antara kiri dan kanan. Kemudian arteri tibialis posterior, amplitudonya positif 2 dan simetris antara kiri dan kanan. Bisa diluruskan lagi. Selanjutnya kita periksa edem pada tungkai bawah atau kaki. Ya, tidak ada edema pada tungkai pada tungkai kiri dan kanan. Baik Bapak, di sini pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa mengenakan kembali pakaiannya dan duduk di meja tadi Pak ya. Saya akan membacakan hasilnya. Tangan dulu. Dan merapikan alat. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai Bapak ya. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya di sini fungsi jantung Bapak masih normal Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya selama pemeriksaan Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan subscribe channel ini.